Renungan Hari Minggu Biasa ke-31 tahun C, 30 Oktober 2022. Yesus mencintai dan memperhatikan mereka yang hilang. Bacaan pertama diambil dari Kitab Kebijaksanaan, bab 11 ayat 22 sampai bab 12 ayat 2. Bacaan kedua dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, bab 1 ayat 11 sampai bab 2 ayat 2, dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 19 ayat 1 sampai 10. Saudara-saudariku terkasih, orang sangat benci dan emosional ketika mendengar tentang pencuri, perampok, pemungutan liar, dan lain sebagainya. Permohonan yang terungkap adalah semoga mereka tertangkap dan dipenjarakan. Namun, saudara-saudari, siapa yang tidak berbelas kasih bila melihat sesamanya hidup dalam penjara yang sangat menyiksa, sempit, kotor, dan menyengsarakan? Beranikah orang akan berdoa semoga mereka semakin disiksa? Saya kira tidak. Orang akan berdoa semoga mereka bertobat dan kembali ke jalan hidup yang baik dan benar. Saudara-saudariku terkasih, dalam tugas pelayanan Yesus, fokus perhatian Yesus adalah menyelamatkan semua manusia teristimewa yang sangat menderita, sakit, dibuang dari tengah masyarakat. Kisah Injil hari ini, Lukas menampilkan Zakeus pemungut cukai yang dipanggil dan ditobatkan oleh Yesus. Ada beberapa tindakan baik oleh Zakeus maupun Yesus yang perlu kita renungkan. Pertama, usaha Zakeus untuk melihat Yesus. Zakeus seorang pemungut cukai yang kaya raya, tetapi kekayaan itu tidak menjadikan jaminan hidupnya. Ia sangat dibelenggu oleh keterasingan dari sesamanya. Maka ia mencari siapa figur yang bisa menyelamatkannya. Pilihannya jatuh pada Yesus. Cara apa yang digunakan oleh Zakeus untuk berjumpa dengan Yesus? Ketika ia mendengar bahwa Yesus memasuki kota Yeriko, ia harus menanggalkan jabatannya dan berlaku seperti seorang anak kecil untuk memanjat pohon dan melihat siapakah Yesus secara sungguh. Prinsip yang dimiliki Zakeus saat itu adalah, biar hanya kulihat Yesus, aku sudah puas. Kerinduan dan harapan Zakeus diberi jawab oleh Yesus. Apa jawaban Yesus atas kerinduan Zakeus? Kedua, Yesus menyapa Zakeus dan ingin menumpang di rumahnya. Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Dalam perjalanan Yesus memasuki kota Yeriko, perhatian Yesus terfokus kepada orang banyak, juga lebih kepada Zakeus, seorang pemungut cukai, kepala pajak. Tetapi ia sungguh berusaha untuk melihat siapakah Yesus yang akan lewat di situ. Usaha dan perjuangan Zakeus mengundang perhatian khusus dari Yesus. Yesus berhenti menyapa Zakeus dan menawarkan dirinya untuk menumpang di rumah Zakeus. Perhatian Yesus terpusat pada orang yang dibuang, yang dianggap rendah di tengah masyarakat. Yesus kembali memanggil Zakeus, menerima dan bahkan masuk dalam rumah hatinya sendiri. Yesus menumpang di rumah orang yang berdosa, karena ia terus-menerus mau menyelamatkan mereka dari kehilangan, dari keterpurukan. Ia mau memanggil mereka menjadi orang yang benar. Ketiga, kehadiran Yesus membawa pertobatan dan keselamatan bagi Zakeus. Zakeus merasakan suasana kebahagiaan bersama Yesus. Ia kembali mengalami suasana hidup bersama Yesus. Maka ia mengungkapkan niat untuk menjadi manusia yang baik dan benar.
Ia bertobat di hadapan Yesus. Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Inilah ungkapan pertobatan sejati dari Zakeus yang terungkap dari kedalaman hatinya. Atas ungkapan pertobatan ini, Yesus dapat memberikan jawaban. Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara-saudariku terkasih, bagaimana sikap kita dan tanggapan atas kisah penyelamatan Zakeus hari ini? Pertama, kita dituntut untuk memiliki kerinduan hati, mencari dan berusaha melihat Yesus secara sungguh dan benar. Yesus akan memenuhi kerinduan hati kita. Kedua, kita diminta untuk membuka hati dan menerima Yesus datang ke rumah dan dalam hati kita. Ketiga, kita juga diminta untuk membuka diri dan bertobat. Dan keempat, kita membuka diri untuk menerima dan memperlakukan orang lain seperti diri sendiri. Mengapa kita harus bertindak demikian? Karena sesama kita juga adalah ciptaan Allah yang juga harus memperoleh keselamatan dan pembebasan dari Allah. Semoga